Malam ini saya akan menyampaikan beberapa hadis Nabi terkait perjalanan Isra dan Mi'raj. Karena hadis tentang Isra Mi'raj ini sama macam hadis solat. Tidak ada hadis solat itu dari takbiratul ihram sampai salam utuh satu hadis, itu tak ada. Begitu juga dengan Isra Mi'raj ini. Ada hadis di awal, ada hadis di tengah, ada hadis di ujung. Makanya saya minta siapkan fokus. Kita akan lihat satu persatu dari awal sampailah akhir insyaallah. Perjalanannya lebih kurang seperti gambar ini. Minal Masjidil Haram, dari Makkah Al-Mukarramah, ilal Masjidil Aqsa, ke Palestina. Kemudian laqad ra'aw nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha. Berjalan mendatar, naik ke atas, turun lagi balik ke Makkah Al-Mukarramah. Pembahasan pertama yang selalu ditanyakan oleh jamaah, apakah tepat tanggal 12 Rabiul Awal? Apakah tanggal 27 Rajab? Apakah bulan Ramadan? Ustadz yang ini ceramah begini, yang ini begini. Bingung kami, kapan ini sebetulnya? Karena memang ada 6 pendapat ulama yang dikumpulkan oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahib Al-Makhtub. Yang pertama pendapat Imam At-Tabari, katanya itu tahun pertama. Tahun pertama kenabian. Jadi jauh di awal. Pendapat yang kedua, pendapat Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi, katanya tahun kelima. Pendapat yang ketiga, ini yang dipegang oleh mayoritas jumhur kaum muslimin, memakai ini 27 Rajab tahun ke-10. Kalender kita ini yang dipakai. Kemudian yang keempat Ramadan tahun ke-12, 12 kenabian, artinya setahun sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bulannya sudah ada, puasanya belum. Nama bulannya Ramadan, tapi puasa Ramadan belum turun. Puasa Ramadan turun nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah tahun kedua. Pendapat kelima, katanya bulan Muharram tahun ke-13. Ketika akan pindah, akhir tahun 13 pindah. Di bulan Muharramnya itu terjadi Isra Mi'raj. Pendapat yang terakhir Rabiul Awal, setahun sebelum hijrah. Apapun pendapatnya, kita ikut pendapat mayoritas ulama 27 Rajab tahun ke-10. Ini nanti kalau ada yang ceramah dia sampaikan satu saja lalu bingung masyarakat, kita sampaikan semuanya. Inilah pendapat-pendapat ulama tentang kapan peristiwa terjadi Isra dan Mi'raj. Awal terjadinya itu Nabi mengaku furija'an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Waktu itu aku masih di kota Makkah, terbukalah atap rumahku, fanazala Jibril, turun Jibril alaihissalam. Faraja sadri, dia belah dadaku. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam, lalu dia basuh hatiku dengan air Zamzam. Thumma ja'a bitistin min dhahab, lalu dia bawa tistin, bejana yang terbuat dari emas, mumtali'un hikmatan wa imanan, berisi dua, isinya di dalam itu adalah hikmah dan iman. Fa'afraghahu fi sadri, lalu dia tuangkan, dia tumpahkan, afragha, sampai kosong, sampai habis, fi sadri, thumma atbaqahu, lalu kemudian dirapatkannya dadaku kembali. Inilah 3 kali dada Nabi dibedah. Yang pertama ketika dia kecil di tempat Halimatus Sa'diyah, yang kedua ketika akan menerima wahyu, yang ketiga inilah ketika akan Isra dan Mi'raj. Nah, di situ dijelaskan turunlah Jibril alaihissalam, fa faraja sadri, dibelahnya dadaku, tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Apakah ini maknanya hissi, dadanya dibelah bahwa hatinya yang zahir itu dicuci, atau ini maknanya hanya kiasan? Maka ini kata mayoritas ulama bukan kiasan, karena memang Anas bin Malik yang menjadi khadam pembantu Nabi pernah melihat bekas azhar, bekas ibrah, tusukan jarum di dada Nabi.
Yang dibelah itu min hadza ila hadza, ditunjuknya dari mulai pertemuan tulang di leher ini sampai ke akhir perut ke bawah. Bertentangankah itu dengan zahir? Tidak. Jadi dia tidak bertentangan dengan zahir, karena zahir batinnya memang zahirnya dibasuh. Kita hati itu memang mesti bersih secara zahir. Kalau bersih batin, bersih dari sifat takabur, bersih dari sifat hasad, bersih dari sifat riya, sum'ah, itu tak nampak. Mana ada nampak ini takabur, ini riya, ini hasad, ini sum'ah. Itu maknawi. Tapi yang dimaksud bersih dua-duanya. Bersih apa? Hati itu menyemprotkan darah. Kalau darahnya kotor, maka disemprotkan darah kotor ini naik ke otak. Maka itu yang disebut Allah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadzibatin pendusta, khati'atin pendosa. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya tak percaya itu dada Nabi dibedah, apa hubungannya dengan fisik? Saya lebih percaya kalau itu bukan fisik, non fisik, itu hanya simbol. Enggak, dua-duanya. Bahwa dia non fisik, iya, membersihkan angkuh, membersihkan sombong, membersihkan takbur, membersihkan semua yang kotor-kotor, hasad, dengki. Tapi juga membersihkan makanan, karena semua yang kita makan itu adalah akan menjadi tetesan-tetesan darah, dan tetesan darah akan disemprotkan oleh jantung, dan darah yang disemprotkan jantung naik ke otak. Maka kalau darahnya kotor, otaknya pun ikut kotor. Nah, jadi dua-dua itu sejalan. Nah, apa hikmah pelajaran untuk kita? Kita bersihkan dua-duanya. Makanan bersih, itulah pesan Pak Ketua Masjid tadi, jangan makan korupsi. Bersih. Tapi itu bukan hanya untuk pegawai saja. Yang pedagang korupsi timbangan, yang ustadz korupsi ayat, yang dosen korupsi jam, masuk jam 8, keluar jam 9.40. Dia masuk 8.30, keluar jam 9 kurang. Prinsip dia kalau sudah terlambat di awal, jangan pula lambat di akhir, maka dia cepat pulang. Nah ini. Jadi kalau dikatakan korupsi hanya pada pegawai, dah, semua aspek. Pedagang korupsi timbangan, pokoknya semua aspek kita ini ada rish tipu. Lalu hasil yang haram masuk, disuap jadi nasi, masuk ke jantung, kotor. Nabi dibersihkan oleh Jibril alaihissalam, makanya dia sehat walafiat, tak pernah dia sakit. Jadi dua kebersihan, bersih zahir, bersih batin. Sudah masuk waktu isya. Jadi kita sholat isya dulu, baru kita sambung setelah ini. Panjang perjalanannya. Mudah-mudahan tak dingin nasi itu nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.